Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Aryani dengan NIM 151421038, kelas 5B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Hussein MPD. Video ini merupakan video part lanjutan dari video sebelumnya, yaitu part 5 mengenai klasifikasi media pembelajaran. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait kriteria memilih media pembelajaran. Dalam kriteria memilih media pembelajaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu kriteria dalam memilih media pembelajaran dan prosedur pemilihan media. Kriteria dalam memilih media pembelajaran. Agar guru tidak salah dalam memilih media, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media, yaitu yang pertama, kesesuaian. Ketika memilih media harus disesuaikan dengan materinya, seperti pendidik menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Yang kedua, tingkat kesulitan media. Yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis, sedangkan di dalam kelas buku biasanya gambarnya tidak jelas, kalimatnya terlalu panjang, jadi susah untuk dipahami oleh peserta didik. Terutama dalam pembelajaran TIK, di buku TIK biasanya ada gambar dan dilingkari langkah-langkah untuk menyalakan komputer. Tetapi gambar dan tulisannya tidak jelas dan sulit dipahami oleh peserta didik. Maka guru harus memperjelasnya dengan medianya sendiri. Yang ketiga, biaya. Dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media mahal tapi tidak bisa bermanfaat untuk peserta didik. Pilihlah media yang harganya relatif murah tapi memiliki banyak manfaat bagi peserta didik untuk mempermudah memahami suatu materi pelajaran. Yang keempat, ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Ketika guru ingin menunjukkan cara menyalakan komputer, tetapi sekolahnya tidak memiliki komputer, maka guru harus memilih media lain seperti menggambarkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer di papan tulis. Kemudian yang kelima, kualitas teknis. Media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik pula. Apabila media memiliki kualitas teknis yang bisa digunakan untuk segalanya, untuk beberapa materi, maka media itu bisa dikatakan media yang memiliki kualitas teknis baik untuk memahamkan siswa dalam belajar. Setelah mengetahui beberapa faktor dan kriteria dalam memilih media, maka muncullah sebuah tips untuk memilih media yang sesuai dengan faktor dan kriterianya. Yaitu, yang pertama, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada kriteria memilih media, pendidik itu harus menyesuaikan jenis media dengan materi pembelajarannya. Apabila medianya tidak sesuai dengan materi, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi, ketika medianya sesuai, maka kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan awalnya. Kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Ketika pendidik tidak memiliki biaya yang cukup, maka pendidik ketika memilih media harus berkonsultasi dengan peserta didik atau pendidik lainnya yang sudah berpengalaman dengan masalah memilih media yang cocok dan bermanfaat dalam kegiatan belajar mengajar.
Kemudian yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Di setiap jenjang sekolah pasti ada pembelajaran komputer. Ketika ada pembelajaran komputer atau yang biasa dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, tetapi sekolah tidak memiliki fasilitas komputer, buat peserta didiknya belajar, maka tidak ada manfaatnya pemilihan media pembelajaran tersebut. Jadi, perangkat keras sangatlah bermanfaat untuk menyeimbangi media pembelajaran yang telah dirancang oleh pendidik sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Ketika pendidik ingin membeli media pembelajaran yang dijual di pasaran, penuhi ketersediaan perangkat keras terlebih dahulu untuk memfasilitasi kelas guna membantu kegiatan belajar mengajar. Karena media pembelajaran yang dijual di pasaran itu biasanya sulit untuk dipahami oleh peserta didik. Jadi harus ada pendamping media lain untuk memahamkan media pada peserta didik atau yang dijual di pasaran tersebut. Kemudian yang kelima, kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Setelah semuanya sudah teratasi, tips terakhir yang harus dilakukan oleh pendidik yaitu memilih media yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik dan mudah digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang keenam, praktis, luas, dan bedahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu yang lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik. Kriteria ini menuntun para instruktur untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh pembelajar. Media yang dipilih sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun dengan peralatan yang tersedia di sekitarnya, serta mudah dipindahkan dan dibawa kemana saja. Prosedur pemilihan media. Setiap kegiatan apapun pasti ada prosedur yang harus dilakukan untuk menetapkan sebuah kegiatan. Begitu pula dalam pemilihan media juga memiliki beberapa prosedur diantaranya, yaitu yang pertama model flowchart. Model flowchart digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, model metrik. Model metrik digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga, model checklist. Model checklist digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis media, yaitu yang pertama, menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekedar informasi umum, akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru atau alat peraga. Jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan. Yang ketiga, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. Yang keempat, menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima, mereview kembali jenis media yang telah dipilih apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat.
Yang keenam, merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.